Pernah lihat show interface di Cisco tapi bingung artinya? Halo, saya Irwan, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kita akan menampilkan informasi-informasi yang ada di perangkat router. Di video sebelumnya, saya sudah membangun jaringan menggunakan perangkat switch dan router yang ada di Cisco Packet Tracer 9.0. Pertama-tama, kalian bisa membuka perangkat router R1, kemudian masuk pada tampilan CLI. Gunakan password Cisco untuk masuk ke user exit mode. Dan gunakan password class untuk masuk ke privileged exit mode. Untuk dapat menampilkan statik detail mengenai status fisik, status protokol, alamat IP, serta konfigurasi semua interface, kalian dapat menjalankan perintah show spasi interface. Di sini, kalian akan melihat semua detail informasi untuk semua interface. Kemudian, untuk melihat hanya interface tertentu saja, kalian dapat menjalankan perintah show spasi lalu diikuti dengan interface yang akan kalian lihat. Di sini saya akan melihat interface serial 0/0/0. Pada baris pertama, kalian akan melihat status dari interface ini yang dinyatakan up. Pada baris kedua terdapat kombinasi huruf dan angka. Ini adalah chipset serial interface. Pada baris ketiga, kalian dapat melihat internet address dengan subnet /30, yang artinya total IP ada 4 dan hanya bisa digunakan untuk 2 host saja, biasanya untuk koneksi point-to-point antar router. Pada baris keempat, kalian dapat melihat MTU atau Maximum Transmission Unit, bandwidth, dan detail. MTU adalah ukuran paket atau frame terbesar dalam byte yang dapat dikirim melalui antarmuka jaringan tanpa fragmentasi. Standar defaultnya adalah 1500 byte untuk Ethernet. MTU membatasi jumlah data per paket untuk mencegah fragmentasi yang lambat. Dan jika diatur terlalu kecil, efisiensi transmisi menurun. Bandwidth dan delay biasanya dipakai untuk routing protokol seperti OSPF atau EIGRP. Pada baris kelima terdapat reliability 255/255, TX-slot 1/255, RX-slot 1/255. Reliability 255/255 yang artinya keandalan sempurna atau 100% atau 255 dibagi 255 menunjukkan interface stabil tanpa error. TX-slot 1/255 yang artinya beban transmisi sangat ringan, hanya sekitar 0,4% dari kapasitas interface. RX-slot 1/255 beban penerimaan sangat ringan, hanya sekitar 0,4% dari kapasitas interface. Secara singkat, skala yang digunakan Cisco adalah 1-255. Nilai 1/255 berarti lalu lintas sangat rendah atau hampir tidak ada. Sedangkan mendekati 255/255 berarti mendekati kapasitas penuh atau jenuh. Angka ini adalah rata-rata pemuatan dalam kurun waktu 5 menit terakhir atau load interval. Pada baris selanjutnya ada encapsulation HDLC. Ini adalah default dari Cisco. Untuk vendor lain biasanya menggunakan PPP. Baris selanjutnya ada last input never, output never, yang artinya belum ada traffic masuk atau keluar sejak interface aktif. Biasanya karena belum ada ping atau data lewat, lab ini masih idle. Baris selanjutnya input queue dan total output. Di sini belum adanya antrian dan tidak ada paket drop. Baris selanjutnya queuing strategy, weighted fair atau WFQ. Ini artinya sistem melakukan pembagian secara otomatis. Pada baris selanjutnya terdapat bandwidth usage dengan satuan bit per second. Jika kita melihat angka tersebut, itu artinya traffic sangat kecil. Pada baris selanjutnya ada error check seperti input error, CRC, frame, dan overrun. Terakhir ada DCE atau DTE status. Di sini kita dapat melihat bahwa DCD, DSR, DTR, RTS, CTS terlihat up, yang artinya koneksi benar-benar oke. Pada tahap selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan detail hanya untuk interface gigabit Ethernet 0/0 yang ada di perangkat router R1.
Dengan demikian, kalian dapat mengetahui alamat IP yang ada digunakan untuk interface Gigabit Ethernet 0/0, MAC address, dan bandwidth pada interface 0/0. Kemudian, kita akan menjalankan perintah untuk menampilkan ringkasan singkat antar interface yang berisikan status dan alamat IP yang diterapkan pada setiap interface. Kalian dapat menjalankan perintah show spasi IP spasi interface spasi brief. Dengan demikian, kalian dapat mengetahui ada berapa serial interface pada perangkat router R1 dan ada berapa Ethernet interface pada perangkat router R1. Pada tahap akhir ini, kita akan menjalankan perintah untuk menampilkan routing table pada perangkat router R1. Tuliskan perintah show spasi IP spasi root. Pada bagian atas terdapat informasi kode yang akan mewakili status dari setiap informasi. Kemudian terdapat informasi get of last resort is not set, yang artinya tidak ada default route yang diterapkan pada router ini. Router ini tidak bisa keluar jaringan jika tujuan tidak dikenali. Pada baris berikutnya, kita menemukan informasi O atau OSPF, artinya terdapat konfigurasi OSPF pada router R1. Selain itu, ada juga C yang berarti connect dan L yang berarti lokal. Demikian untuk lab kali ini, menampilkan informasi-informasi yang ada di perangkat router. Pada video berikutnya, kita akan membahas cara membaca IP root dengan mudah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi berikutnya. Saya Irwan, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.